Halo teman-teman, balik lagi udah setelah sekian lama ya. Mungkin dari kamera sana terlihat ada yang baru. Guanya lama, tapi gua ada partner baru. Ini namanya kakak Sivel. Namanya bisa dipanggil Lucifer aja. Sebetulnya sih ini ngobrol-ngobrol halu ya. Iya, ngobrol halu lah. Dan ini obrolannya ini menurut keyakinan kita ya. Yes. Itu sih kawan-kawan. Jangan terlalu apa gitu kan. Betul, jangan terlalu dibawa. Iya, serius sekali, nggak usah. Coba lu perhatiin kenapa tuh sekarang banyak Apa tuh? ini simbol-simbol yang muncul. Iya. Yang dulunya dulunya tuh dianggap suci, tapi sekarang itu malah jadi membawa konsepnya tuh kayak dark gitu loh. Oke. Lo tau nggak simbol-simbol itu? Nih, jangan yang lu maksud itu adalah mengenai antikris. Bisa ya? Bisa anti anjing bangsat. Susah kan? Itu bisa jadi antichrist, angka pak, Angka number of the beast namanya. 666. Yes. Maksud tuh gimana tuh? Jadi ternyata setelah gue baca-baca, itu tuh sebetulnya dulu abad ke-19 bukan abad ke-19. Maksudnya era zaman dulu, era Romawi kuno, itu tuh kode. Oh, ini yang dipakai bangsa Nero ya? Untuk kritik itu apa? Betul. Penguasa tiran kan? Apa katanya tiran ya? Kata tiran benar-benar. zaman itu. Maksudnya kan pemerintah zaman dulu ngelihatnya mungkin, oh ini kayak kode untuk pemerintahan yang tirani. Oke. Tapi karena seiring berjalannya waktu, zaman itu semakin modern, angka itu disalah artikan. Oke, iya. Menjadi angka-angka yang, oh lu kalau mengeritik sesuatu yang 666, powerful. pengikut setan lu, pengikut ini, gitu-gitu. Itu yang ngeri. Tapi gue nggak menyalahkan itu, karena semakin berkembangnya zaman, ya kita nggak tahu ya, kan semua pribadi orang-orang kan beda-beda ya. Nah, nyambung juga sama, jadi adalah sempat gua sekilas ya, karena ngeliat VT terkonspirasi gitu. Ya. Jadi dalam bahasa geometri apa gitu ya. Nah itu dibilang, jadi kalau angka Yesus itu, kalau tadi yang angka Ibrani kan angka 7 dia kan Yesus. Kalau di geometri atau apa itu, angka Yesus itu 888. 888. Kalau kita lihat angka 8 kan infinity pak, Ya. sempurna kan. Terus kenapa lawannya memakai angka 666? Apa itu mungkin biar antikris ini memakai 666 ini agar manusia nggak mencapai, bisa nggak nih kayak gitu mungkin nih? Ini kita mengacu lagi terkait Simbol-simbol ya. Oke. Yang dulunya mungkin simbol itu tuh ya sakral atau suci lah ya. Tapi seiring berkembangnya zaman jadi berubah. Yes. Contoh kayak simbol kepala kambing Baphomet ya. atau Baphomet. Sebetulnya Baphomet itu kan diciptakan di abad ke-19 di Prancis. Oke. Gue lupa tapi siapa penciptanya. Itu penggambaran kasarnya kalau di Chinese ya, yin and yang. Keseimbangan. Oke. Balancing. Hitam dan putih, Iya, pokoknya gitulah. Iya. Tapi karena seiring berkembangnya zaman, logo tersebut dijadikan kayak shock gitu loh. Shock terapi, bukan shock terapi juga, tapi kayak Something terror. pokoknya. Iya. Karena kan memang Baphomet yang digambarkan yang kita lihat Serem sih. kayak di film atau di apapun serem. itu kan sadis gitu ya. Selalu Jadi penggambaran itu. Yes. Padahal mungkin coba misalnya Baphometnya kambing kartun, nah kan Iya. nggak serem kan? Tapi kan penggambarannya kan yang kayak Sementara di Krampus. agama kita gitu ya, berhubung agama kita hampir sama lah ya, kayak gitu. Zaman dulu itu kan persembahan kan memakai anak domba, anak kambing ya nggak sih? Tapi mereka memakai itu untuk sebagai simbol kegelapan ya. Iya, Jadi itu kan nge-twist ya. Dan sebetulnya itu mas pertanyaan gua, pertanyaan dalam diri gua juga, kenapa yang pakai kambing ya? Yes. Domba sama kambing kan mirip. Beda, ya mirip. Apa mungkin karena domba Domba ada tanduk nggak sih? ada, tapi kan tanduknya gini. Oh iya, nggak ke situ ya. Apa domba lucu, jadi nggak dipakai. Kambing kan, ya lu tahu kan ya. Iya. Gitu kan. Kurang lah. Banyak juga tuh yang kita lihat tuh ya,
dari segi okultisme, film-film pasti memakai kambing sebagai the demon-nya. Pasti. Contoh kayak kalau lu tahu film horor-horor Natal, Yes. Krampus. Iya. Tapi Krampus itu Itu yang awalnya dari Sinterklas terus jadi berubah betul, demon kan? betul. Krampus itu kan kepalanya itu kayak kambing. Yes. Tapi kok gue ngelihat mungkin penggambaran ya, ada beberapa yang tanduknya mirip domba. Oke, jadi Ada yang kayak- tidak selalu Iya. Nah makanya gue bingung kambing yang asli itu kayak apa sih sebetulnya wujudnya? Tanduknya ya. Ada. ngeri juga ya. Iya gitu. Keram kaki gue. Bentar dulu ya. Kaki gue keram nih beneran sumpah. Aduh. Dan selalu warna hitam ya. Pasti. Hitam kenapa yang melambangkan kayak gitu ya? Yes. Kayak Dan kalau kita lihat video-video yang beredar tuh partinya elit global selalu memakai kostum batik, Pak. iya. Dan mereka ini sih beberapa yang gue lihat ya, topengnya itu selalu yang pemakan daging, nggak pernah kayak oh karnivor maksudnya. ya nggak pernah kayak apa namanya kayak marmut gitu, nggak pernah apa. Mungkin anak buahnya. Oh mungkin anak buahnya. Tapi ada satu gambar yang gue kemarin lihat di Instagram atau sama di X. Gue terserah lah itu mungkin mau gambar AI atau bikinan, tapi melihat perkembangan zaman, melihat kita dunia politik sekarang, itu kayak make sense aja. Ini menurut keyakinan gue ya, gitu ya. Iya aman. Jadi gambarnya gini, ini gambar besar. Atas itu siapa? Demon Baal. Iya. Baal, Old gods. terus kebelah, gini. Mhm. Rothschild, Rockefeller. Rockefeller oke. Tengahnya ini, aduh gue lupa, Tuhan. Mason, Freemason. Bukan. Tengahnya ini besar juga, gue lupa tapi apa. Terus ke bawah lagi, Bawahnya? pemimpin kayak kepresidenan, Oke. the world of government. Iya. Kanannya world of government tuh Freemason, di bawahnya itu artis-artis, rapper, singer, actor, aktris. Di Oke. bawahnya, public figure. public figure. Di public bawahnya figure. itu adalah kita-kita yang Oke. menikmati tontonan-tontonan. Ternyata ini, ternyata ini. Jadi untuk mengetahui pengetahuan yang kesana, kita diblok oleh para public Iya. figure ini ya. Udah mungkin nggak bisa lah. Apalagi lu tahu Rothschild, Iya. Rockefeller. Plus dengan kejadian yang udah ada kan kayak Epstein Files, Ya. PDD, Ya. segala macem. Itu pun juga pasti kan hanya segelintir rahasia yang kita akhirnya kita tahu lah ya. Betul. Di atas semua konspirasi. Itu hanya intermezzo aja ya dari yang kita bahas ini gitu loh. Jadi sebetulnya di dunia ini kan luas banget lah kalau kita Yes. mau dalamin. Gila kali kita. Nah terus kira-kira simbol apa lagi sih yang lu sempat Nah, lu penasaran lah? setelah tadi kan kita ngebahas tentang terkait kambing, Iya. Baphomet. Baphomet tuh. Terus ada lagi, kita kan dulu kan anak metal. Iya, adalah masanya itu. Iya kan, kita tahu namanya adalah logo pentagram. Siap. Yang kebalik kan? Ya apapun, Iya. pokoknya logo Oke, pentagram. oke. Yang sekarang tuh dianggap sebagai simbol iblis. Iya. Sigil ya? Ya betul. Tapi secara nyatanya dulu itu dipakai oleh orang-orang agama kita, Iya. yang dimana itu melambangkan 5 luka Yesus. Anjir, gue baru tahu Pak. Anjing, serius lu. Iya. Kok Nanti- bisa? Nanti mungkin bisa di searching aja. Kan tangan ya? Iya. Tangan 2, kaki 2. 5 luka Yesus pada saat Satu pengalipan. lambung Iya. Tapi terus disalahartikan. Dalam arti gini, semakin berkembangnya zaman, dunia media semakin liar, kita kan gampang banget Pak tergiring. Iya. Dalam arti, wah pentagram udah pasti jahat lu gini Iya. ya, belum tentu juga. Nah, kalau lu bilang kayak gitu, ini nyambung sama Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman. Oke. Ini gue lupa ya, soalnya ini kan dari server sebelah ya. Kalau nggak salah Nabi Sulaiman itu menggunakan cincin yang ada logo pentagramnya kebalik, dan dia bisa semua iblis itu tunduk sama dia, Pak. Oke. Bisa dikomen, lu jangan macam-macam lu. Oke. Bisa digituin. Ya mungkin ya kita nggak Tapi tahu juga ya. sama pihak yang kita bilang villain ini memakai itu sebagai kayak alas untuk berdoa memanggil sesuatu, olga sedia atau persembahan yang kayak gitu-gitu, iya nggak sih? Oke. Tapi ya maksudnya terlepas dari itu, simbol kayak pentagram, Iya. terus Baphomet, Triple Six. ya tergantung bagaimana cara kita menginterpretasikan aja sih. Betul. Kalau betul. memang yang
menggunakan ternyata memang kriminal, ya jahat. Makanya mungkin that's why kalau sebenarnya kita tahu simbol-simbol ini memiliki makna powerful, tetapi digunakan oleh pihak lain itu sebagai untuk bentuk mockery, makanya gue jadi inget ada salah satu top lawyer Indonesia, plat nomornya itu 666 loh. Atau mungkin bapak lawyer itu mengetahui arti sebenarnya angka powerful itu. Bisa Dan dia memakainya dengan baik, ya nggak sih? Ya, betul bisa jadi. Nggak selamanya 666 itu jahat kok. Yes. Nggak selamanya, anjir. Ya tergantung bagaimana cara menginterpretasikan kita aja sih. Iya. Kalau wah nih berarti jahat, ya udah lu akan selamanya ngejudge itu sebagai jahat gitu loh. Memanifestasi seperti itu ya. Betul. Keren. Walaupun gue pribadi pun setiap ada angka itu ya gue bilang wah, jahat lah. Jadi Apalagi tuh? enggak, ini yang terkait simbol tadi sebetulnya bukan simbolnya yang berubah, tapi itu bagaimana simbol itu nggak bakal pernah berubah. Oke. Esensinya bakal seperti itu. Yang berubah adalah siapa yang memakainya. Itulah makanya jadi berubah kan, siapa yang memakai itu dalam arti kan udah ratusan ribuan tahun. Iya. Semakin berkembangnya zaman, doktrin itu kan terus Yes. sampai mungkin detik ini. Sampai pun tadi gue bilang kan, gue ngeliat angka 666 pun juga serem ya. Padahal coba kalau backsoundnya gue kasih lagu SpongeBob gitu kan senang. Oh, sama gue inget satu, Pak. Jadi triple W Oke. itu gue lupa lah dari bahasa mana, tapi setiap W itu artinya tuh waf, Pak. Waf itu gue lupa dari bahasa mana, artinya 6. Oke. Jadi 666, Pak. Ya bagus. Dan itu dipakai worldwide kan? Iya. Kan triple W kan World Wide Web. Yes. Webnya tuh web nggak mungkin. Nah, itu gue tadi mau ngelawaknya tapi Hero loh itu. nggak seru ya kelawakannya ya. Tapi kalau dari kita udah cerita panjang ini, menurut lu simbol-simbol itu cuma tren budaya nggak? No. Kalau gue berada di sisi yang itu memang memiliki makna spiritual. Oke. Yes. Kalau gue. Ya berarti intinya adalah memang simbol-simbol yang kita sudah ketahui itu ada makna di balik itu Yes, semua. pasti Pak. Memiliki kekuatan pasti. Entah di dalam makna itu ada kesengajaan atau tidak kesengajaan. Yes. Ya itu tanggapan dari kita ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada Tanggapan lain, nanti boleh tulis di kolom komentar. Dan juga apapun yang sudah kita bicarakan tadi itu menurut keyakinan kita berdua. Yes. Oke, thank you kawan. Gas. Gak apa-apa kita kumpulin dulu chemistry-nya. Lucifer.